Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di Museum Subang bersama Ibu Wiwi Ayu Andina SPD. Ibu Wiwi. Saya di sini selaku edukator yang ada di Museum Subang. Ya, saya ingin mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Museum Subang, bagaimana sejarah keberadaan museum itu sendiri dan bagaimana sejarah Subang secara umum. Gitu, Bu. Teman-teman, kita sekarang ada di salah satu hall yang ada di museum. Ini adalah Hola. Hola ini tempat menyimpan benda-benda prasejarah. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum ya, Museum Subang ini udah berdiri dari kapan sih? Nah, teman-teman, jadi Museum Subang ini udah berdiri dan diresmikan pada tanggal 14 Maret tahun 2003 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Rohima. Nah, di Museum Subang ini terdiri dari kurang lebih 240 koleksi yang 100% semuanya ada di Subang. Nih teman-teman, sarannya di depan kita ini ada replika Stegodon. Nah, Stegodon ini adalah Gajah Purba. Iya, yang hidup sekitar 1,2 juta tahun yang lalu atau pada zaman Pleistosen akhir. Nah, tapi ini teman-teman hanya replika saja. Yang ditemukan masyarakat Subang itu hanya tulang belikatnya saja, ditemukan di daerah Ranggawulung. Oh, di Ranggawulung. Iya, boleh kamu lihat aslinya. Oh, yang aslinya di Nah, iya. ini tulang belikatnya aslinya. Ini hanya replika. Ini yang aslinya. Ini yang Ditemukan tahun berapa? tahun 2000. 2003 di Ranggawulung. Iya, di Ranggawulung. Berarti pernah hidup Iya, ada kena Gajah Purba. Gajah Purba di Subang itu. Hmm. Sekitar 1,2 juta tahun. Lalu ditemukan juga ada tengkorak Serpus atau rusa purba. Ini juga ini ditemukannya di Pasir Cabe, teman-teman. Pasir Cabe. Ya. Umurnya sama ya, kurang lebih 1,2 juta tahun yang lalu. Jadi masih satu masa dengan Stegodon. Ini bentuknya seperti ini hasil rekonstruksi ya? Iya, jadi agar masyarakat Subang memiliki gambaran lah Stegodon itu fosilnya seperti Ya. ada perbedaannya ya, kayak ini dari posisi gajinya lebih panjang dan lebih rapat daripada Gajah biasa. dan badannya juga lebih besar. Ini besar. Makanya Stegodon ini disebut binaragawan gajah. Binaragawan gajah. Bedanya. Iya. Selanjutnya, Bu Wiwi. Ini juga ditemukan tanduk bos atau kerbau purba. Tanduknya. Iya, tanduknya. Bentuknya Nah, mana? ini hasil ini. Nomor 2 itu. Iya. Oh, Ini juga ditemukannya di Cibogo. Cibogo. Sama ini juga nih. Babi rusa. Babi rusa. Iya. Nah, Berarti dulu hutan ya itu ya? iya. Nah, lalu ini nih. Ternyata ada ditemukan juga di Cibogo itu kerang laut. Oh, kerang Iya, laut ya? kerang laut berarti dulunya Subang itu adalah Lautan ya? Iya. Lautan. Tapi mungkin semakin tahun lama Menyusut menyusut dan sekarang kan pantainya ada di di utara. iya di Subang Utara. Oh. Iya, iya. Ini perbedaan gajah Dan biasa dengan gajah purba dari Subang, Stegodon. Lanjut, Bu. ditemukan di Subang itu kerangka manusia purba. Kerangka manusia purba. Iya, di Nanggerang, Kecamatan Bino. Ini jenisnya Austronesia, teman-teman. Tapi ini hanya replikanya saja. Yang aslinya ada di situ Subang Larang di Nanggerang. Nanggerang. Iya. Mana, Bu? Ini fosilnya itu ditemukan. Ini fosilnya. Iya, lengkap. Ini hanya replika Pak yang aslinya ada. Ini termasuk Pithecanthropus erectus. Ini iya, Austronesia ya. Ya. Umurnya sekitar 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Lalu ditemukan juga ada manik-maniknya. Nah, ini manik-manik yang Biasa dipakai perhiasan. perhiasan orang-orang zaman dulu Zaman ya. dulu. Dan buat kalung, gelang,
Tapi punya ciri khas nggak ini? Khasnya Subang. Ini ditemukannya ada yang di Batu Kapur, Sagala Herang, Ya. dan ada juga yang di Nangerang. Wah, ini ya. Ini penjelasannya. Ya. Diorama manik-manik dari situs Subang Larang. Ada juga yang di Batu Kapur. Subang Larang itu di mana, Bu? Subang Larang itu di daerah Binong. Binong. Lanjut. Lalu, nah ini ditemukan juga benda-benda artefaktual. Nah ini ada kapak perunggu yang ditemukan di Kecamatan Binong. Tapi ini hanya replikanya saja, yang aslinya ada di Sri Baduga, Bandung. Tapi kalau yang ini asli nih, ini kapak asli. Asli. Itu kapak itu Iya, kapak. dari logam apa Iya. besi? Dari perunggu ini. Perunggu. Iya, dari perunggu. Tapi masih masuk ke zaman logam ya, Pak. Nah ininya dulu digunakan sebagai alat upacara adat untuk memotong, tapi hanya di hari-hari tertentu. Bukan senjata Bukan sehari-hari. Iya. Hmm. Ini ya. alat upacara adat. Ini kapak perunggu. Ya. Selanjutnya, Bu. Ini apa ini? Ada Nah ini masterpiece-nya ini. Iya, ini masterpiece. Ini Museum guys. Subang. Ini spesial Subang, guys. Iya. Ini Namanya Bejana Perunggu. bejana perunggu. Bejana Perunggu ini ditemukan di situs Tangkil Serang Panjang, Majalah. Iya. Kenapa jadi masterpiece Museum Subang? Karena bejana perunggu ini adalah barang yang langka. Di Indonesia sendiri sampai saat ini baru ditemukan 3 bejana perunggu. Oh. Di Subang, di Kerinci, dan di Madura. Dan ini termasuk yang terbesar. Itu ada motif-motif Iya, dari iya. Cina ya? Dari Cina Dari tuh? Tiongkok. Dari Tiongkok, iya. Ini ya ada hewan kertas dua, ada salur, ada kawas, ada hewan menentukan. Itu maknanya adalah menggambarkan hubungan alam atas dan alam bawah dari lingkungan sekitar. Karena ini dulunya digunakan sebagai alat upacara adat untuk menyimpan abu jenazah. Oh. Ditemukannya di mana? Ini di situs Tangkil Serang Panjang. Serang Panjang. Ini aslinya, Bu? Asli. Aslinya. Yang dilihat. Ini batu ini. Oh, perunggu. Oh iya, itu masih asli. Iya. Oh, ini benda-benda bejana perunggu ini ya, di daerah Serang Panjang. Ini ke peninggalan ini ya, benda-benda keramik. Tapi ada motif-motif Cina ya, Bu ya? Iya. Karena ada hubungan sejarah juga dengan Cina kali. Iya, karena dulu kan Indonesia juga apa ya, tempat karena punya lautan itu biasanya pedagang-pedagang itu berlabuh di Subang, Subangnya di Eretan, di daerah utara. utara Eretan. Oh, Eretan Indramayu ya? Iya. Kalau di Sama Subang, aja sih ke situ. nah iya. Ya, lewat. Nah, Ini ada makhluk ya. yang ditemukan di dasar laut nih. Oh, dasar laut Iya. pantai utara itu. Iya, Pak. Mungkin ada perahu yang tenggelam ya? Atau gimana? Saya juga kurang tahu sih kalau tapi ini ditemukan di dasar laut. Perahu Cina yang tenggelam dulu. Atau memang milik masyarakat mungkin ya? Iya. Milik masyarakat. Ini juga ini Ini ada di guci-guci asli ini ya. asli. Thailand ada kuncinya. Guci Thailand. Iya. Berarti orang Thailand pernah datang juga ya ke Subang ya? Iya. Iya. Ini biasanya penyerahan dari masyarakat. Itu masyarakat yang menyerahkan ya? Iya, ada beberapa masyarakat yang menyerahkan ke museum, lalu oleh para ahli bukan Di menilai sejarahnya, lalu benar, lalu keaslian. jadi ada proses Ada itu ya. proses. Jadi selain hasil temuan ekskavasi ada juga penyerahan dari museum. Lalu ini ada replika patung Nandi. Ini peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Nah, ini Nah, ini patung babi, Nandi itu Oh, Nandi.
sapi ya? Iya, sapi jantan. Sapi jantan kan dianggap suci ya oleh umat Hindu. Hindu. Iya, karena dianggap sebagai tunggangan Dewa Shiva Wow. atau kendaraannya Dewa Shiva. Ini ditemukan di mana? Ini ditemukannya di Cipanca, Serang Panjang. Cipanca, Serang Panjang. Di sungai atau di hutan gitu? Ini di daerah Di daerah masyarakat aja, lingkungan masyarakat. Dulu fungsinya apa ya? Sebagai peribadatan atau apa? ini iya kayaknya peribadatan karena dianggap ini kan gitu. Dianggap ya suci gitu ya. Iya. Hindu Buddha berarti di Subang juga dulu Iya, ada agama Hindu karena Buddha kan juga ya. di Subang itu ternyata pernah Nah ini kerajaan Hindu Buddha ini. mengalami di masa kerajaan Tarumanegara itu kan kerajaan Hindu Buddha, lalu kerajaan Sunda juga di Subang itu sama kerajaan Galuh. Galuh Pakuan, Galuh Pakuan Iya. dari Ciamis. Makanya ada peninggalan Lanjut, ini masih hall A ya Bu ya? Iya. Kita masih di hall A guys. Masih ada peninggalan benda-benda ini apa? Mangkok atau apa ini cawan dari tembaga ini mah. Dari perunggu. Ini ada batu tulisan, dulunya digunakan sebagai menghaluskan ya. Ini kerajaan Sunda di Subang. Ini ya Galuh, betul ya Galuh di Ciamis itu ya Galuh. Kerajaan Sunda, masa kerajaan Sunda di Subang. Ya ini silsilah dari keturunan Prabu Siliwangi, Wangsa Goparana. Nah ini katanya keturunan juga dari Prabu Siliwangi. dari Prabu Siliwangi. Nah, ini adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Subang. Ini Wangsa Namanya Wangsa Goparana. Sekarang kan makamnya di Makanya Sagalaherang. karena dulunya juga pusat penyebarannya itu di daerah Sagalaherang. Yang terkenal Nangka Berit itu. Nangka Berit. Situs Nangka Berit guys. Yang Iya. sampai saat ini dijadikan tempat ziarah ya. Iya. Tempat wisata Iya. religi. Mantap. Ya ini Nah, ini adalah transkripan etnik kita. Ya, ada seorang pahlawan lokal bernama Tuan. Jadi pokoknya itu mantan prajurit. Dia tuh mencuri dari para orang-orang yang apa ya, yang kaya. Tapi dia hasil curiannya itu pasti dibagikan ke masyarakat yang kecil gitu, mungkin kayak Robin Hood. Iya, Hoodnya Subang. Jadi siapa namanya? Kilapidi. Kilapidin. Oh, Robin Hood di Subang. Nah ini ada asal usul nama teman. Nah, ini guys. Ini orang Subang juga belum tentu nih semua tahu. Asal usul nama Subang dari mana ini? Waktu ada 4 versi. Iya. Versi yang pertama katanya diambil dari nama perkampungan yang ada di Kuningan. Jadi dulu pada masa Pentileh mereka membutuhkan pekerja, nah mengambil masyarakat dari Kuningan. Subang Kuningan. Iya. Sama sekarang kan masih ada Subang Kuningan. Ya. Lalu ada versi kedua katanya Subang itu diambil dari nama ini Suweng. Suweng. Suweng itu anting ya. Anting. Dalam bahasa Sunda. Suweng mah. Lalu ada versi ketiga katanya diambil dari Kubangan. Nama Kubang. Kan di Subang itu banyak kubangan ya. Iya. Sampai saat ini kan ada rawa badak. Rawa badak. Iya. Namanya badak. Iya, badak. Lalu versi bahasa ini yang banyak dipercayai masyarakat Subang. Katanya asal usul nama Subang itu diambil dari nama Nyi Subang. Nyi Subang Larang. Kayaknya itu yang paling Iya. mendekati ya. Dan banyak Kalau saya orang awam kan. Nyi Subang Larang betul. Yang situsnya sekarang kan di sana ya, di Kawunganten. Nah, ada juga ya di Kabupaten. Iya. Ada juga situ Subang Larang. Subang Larang. Iya. Misalnya Subang Larang. Nah ini patung apa Bu? Nah, ini adalah patung Victor William Auckland. Oh ini pendiri Subang sebetulnya ya. Iya. Pentelen kan dulu pemilik Pentelen. Iya. Patung ini kan sempat hilang ya. Iya.
gitu ya. Ya, Sekarang kembali lagi ke museum ya. Nah, ini ya, Peter William Hopland ini adalah kolonial dari Belanda, tapi beliau ini lahirnya di India, berkebangsaan Belanda. Tapi beliau itu banyak sebagai orang Belanda. Orang Belanda. Bangsaannya Inggris. Inggris ya. Mengelola perusahaan di Sumatera. PNT Land. Pamanukan Ciasem Land ya. PNT Land itu Pamanukan Ciasem Lander. Itu wilayahnya kan hampir mencakup Subang semuanya ya. Utara sampai Subang Selatan. Itu masuk kopi, karet, sama teh. Iya, tapi yang lebih besar itu Kopi ya. Jadi ini dulu kalau nggak salah patung itu di makam Poncol. makan Santiong ya. Ya, Santiong. Santiong. Santiong, sorry. Di makam Santiong ya. Jadi awalnya sebenarnya patung ini tuh ada di depan gedung ini Pak. Oh iya ya, di Tugu, depan Tugu ya. Lalu dipindahkan ke Makam Santiong. Tapi hilang. Mencurinya itu hilang ditemukan lagi di daerah Padalarang. Padalarang. Oh, Lalu saya iya. Katanya ada yang hilang sebagian apa ini? ini patah namanya. Tangannya ini. Ini namanya patah. Tapi Makanya direkonstruksi lagi ya, di ini lagi ya. Ini Hopland ini kan pemilik PNT Land dulunya. Bahkan tidak langsung membuat tatanan kota ya. seperti sekarang. Ya, Wisma Karya ini kan dulunya Iya. society itu ya untuk para apa karyawan PNT Land gitu ya, pejabat-pejabat PNT Land lah. Iya, itu dulu sering berkumpul di gedung ini namanya gedung Society ya, associate ya. Kalau di Bandung itu Gedung Merdeka, kalau di Bandung Oh iya. Gedung Merdeka itu kan sama society untuk Prianger. Itu mah pejabat perkebunan teh di Priangan gitu. Untuk karyawan PNT. Nah ini patungannya milik dibuat tahun 1878 dari Perunggu Murni. Dari Perunggu Murni. Ini juga dibuat oleh pemotongnya dari Prancis atau Orang luar ya, orang Prancis ya. Prancisnya Albert Cartier. Oh iya. Ini dibuatnya di Brussels. Di Brussels. Ini bisa dilihat ya. Cuma satu ya Bu ya? Oh, Ini tuh ceritanya adalah karung kopi karena yang memang perkebunannya itu lebih apa ya dominan. produk utamanya kopi yang diekspor ke Eropa ya. Di Brussels 1800. Oh iya. Brussels. Di Brussels itu Belgia. Oh. Mantap ya. Ini hall A ini ya. Ini sejarah PNT Land sendiri gimana Bu? Peter William Hopland. Ya, jadi Peter William Hopland ini lahir pada tahun 1802 di India. Ibunya itu orang Inggris dan ayahnya Belanda. Warga negara. Namun, memegang budaya Belanda. Belanda ya? Orang tahunya jadi orang Belanda, padahal Inggris. Makanya Inggris. Itu kan kalau saya tidak salah, VOC itu bangkrut, kemudian PNT itu dijual ke Inggris gitu. Iya, betul. Karena setelah meninggalnya Peter William Hopland, nggak ada sosok yang bisa apa ya baik beliau Memanage itu. keuangannya. Dan salahnya itu, Hopland itu setelah meninggal si asetnya itu diwariskan ke anak-anaknya. Ternyata tidak ada yang bisa mengelolanya, sehingga akhirnya jatuh ke Inggris. Dulu kantor besarnya kan yang sekarang Subang Plaza. Tapi sayang terbengkalai ya. Ya, alhamdulillahnya kalau dulu sosmed. Padahal itu bersejarah juga sebetulnya. Kantor besar PNT Land. Termasuk bangunan cagar budaya. Cagar budaya.